Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari ruang lingkup bangun ruang, yakni bagian dari vektor posisi. Di sini ada sebuah gambar bangun ruang yang digambarkan dengan koordinat kartesius di ruang, yang dijelaskan dari setiap titik P pada ruang dapat dinyatakan sebagai vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di titik O atau titik pusat 0,0,0 dan berujung di titik P. Jadi di sini ujungnya. Nah, ujungnya di sini dan ini namanya titik P. Vektor OP disebut juga vektor posisi, sehingga vektor OP ini namanya vektor posisi. Dari titik pada ruang koordinat kartesius, koordinat titik P merupakan komponen-komponen dari vektor posisi OP tersebut. Nah, pada gambar di sini vektor posisi OP mempunyai komponen yang searah dengan sumbu X sebesar X1, sehingga saya bisa nulisnya P X1. Nilainya adalah X1. Kemudian komponen searah dengan sumbu Y, sehingga nilainya sebesar Y1. Kemudian komponen yang searah dengan sumbu Z, maka nilainya sebesar Z1. Vektor posisi OP atau yang disebut dengan vektor P, kalau kita tulis dengan vektor kolomnya berarti X1, Y1, Z1. Kemudian kalau dalam bentuk vektor basis, maka vektor OP itu sama dengan vektor P sama dengan X1 vektor I, Y1 vektor J, dan Z1 vektor K. Nah, ini namanya bentuk basis. Kalau yang ini namanya bentuk kolom. Nah, untuk memperjelas contoh soal dari vektor posisi itu gimana, maka kita tengok di soal 10.10. Diketahui segitiga ABC dengan titik 0,3,5 dan titik B 2,4,6 dan C titik 4, 3, dan 1. Tentukanlah vektor posisi titik A, B, dan C. Nah, untuk menjawab yang A, maka kita perlu bantu dengan gambar vektor OA itu sama dengan vektor A kecil. Vektor OA sama dengan vektor A kecil ini mewakili garis titik pangkalnya di A, titik pangkal di O, terus ke titik A. Kemudian untuk yang posisi titik B itu bisa dibantu dengan vektor garis. Vektor OB sama dengan vektor B kecil, di mana titik pangkalnya ada di O ke titik B. Kemudian titik C atau vektor C itu bisa dibantu dengan garis vektor OC atau vektor C kecil, yakni titik pangkalnya di O ke titik C, sehingga kita bisa menulisnya vektor OA itu sama dengan A kecil karena sudutnya 0,35, maka kita tulis dengan vektor kolom. Kemudian vektor OB itu sama dengan vektor B kecil dengan nilai vektornya 2, 4, 6. Sedangkan vektor OC atau vektor C kecil dengan nilai 4, 3, 1. Nah, itu untuk vektor posisi titik A, titik B, dan titik C. Kesimpulan dari jawabannya A adalah mulai dari titik pusat, yaitu titik
O. Selanjutnya kita menjawab vektor B, P yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik pangkal B. Nah, kita kan sudah tahu nih sudut A itu 0,3 dan 5, sudut B 2, 4, 6, sudut C 4, 3, 5. Maka kita langsung saja menjawab untuk yang B. Ini termasuk komponen. Kalau komponen berarti menggunakan selisih karena titik pangkal A ke B, sehingga selisihnya nanti B kurangi A. Vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A, di mana vektor B-nya 2, 4, 6 dikurangi vektor A-nya 0, 3, 5. Nah, kita tinggal mengkurangi atau menselisihnya, berarti 2 kurangi 0, 2, 4 kurangi 3, 1, 6 kurangi 5, 1, sehingga hasilnya adalah 2, 1, 1. Kemudian yang C, vektor Q yang mewakili garis ruas garis berarah dari titik pangkal B ke A, berarti nanti selisihnya vektor C dikurangi vektor A, vektor C dikurangi vektor B, sehingga vektor C-nya sama dengan 4, 3, 1 dikurangi vektor B-nya 2, 4, 6, sehingga kita bisa mengurangi 4 kurangi 2 sama dengan 2, 3 kurangi 4 sama dengan min 1, 1 kurangi min 6 sama dengan min 5. Hasil dari vektornya BC itu sama dengan 2 min 1 min 5. Kemudian selanjutnya kita menjawab yang D, vektor R yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke C, berarti vektor AC itu sama dengan vektor C dikurangi vektor A. Vektor C itu sama dengan 4, 3, 1 dikurangi vektor A 0, 3, 5, maka hasilnya adalah 4, 3 kurangi 2, 3 kurangi 3, 0, 1 kurangi min 5, min 4, sehingga hasil dari vektor AC itu sama dengan 4, 0, min 4. Kita menghitung keliling segitiga ABC. Untuk kelilingnya segitiga ABC itu rumusnya melalui dengan panjang vektor AB ditambah panjangnya vektor BC ditambah panjangnya vektor AC. Tadi kita sudah memperoleh bahwa panjangnya vektor AB 2, 1, 1. Nah, untuk menghitung panjang mesti nanti kita akar kemudian kita kuadratkan, sehingga kita hitung satu-satu dulu. Untuk yang pertama, panjang vektor AB karena tadi 211, maka 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 4 ditambah 1 tambah 1 sama dengan akar 6 untuk panjang vektor AB. Kemudian panjang vektor BC tadi kita sudah memperoleh nilai 2 min 1, 5, maka kita tulis akar 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus min 5 kuadrat, 2 kuadrat 4 tambah 1 5, 5 kuadrat min 5 kuadrat 25, 25 tambah 5 sama dengan akar 30. Setelah itu kita menghitung vektor AC. Vektor AC tadi kita sudah memperoleh 4, 0, min 4, maka kita bisa akar 4 kuadrat min 0 kuadrat plus min 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 0 16 ditambah min 4 kuadrat 16 lagi, berarti akar 32. Nah, nyampe sini maka kita jumlah dari hasil panjang vektor AB, vektor BC, dan vektor AC. Keliling segitiga ABC sama dengan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor AC.
Maka vektor AB sama dengan akar 6 ditambah akar 30 ditambah akar 32. Nah, dari sini karena tidak bisa dijumlahkan sehingga ini sudah nilai terakhirnya keliling segitiga ABC akar 6 ditambah akar 30 tambah akar 32.